Bab 942. Apa kamu sedang mengkhawatirkanku? Meskipun itu bukan perasaannya. Tetapi Andri Han benar-benar melambatkan langkahnya. Setelah mengetahuinya, Gita merasa detak jantungnya sangat cepat, selanjutnya semakin kuat, seperti hampir melompat keluar dari dalam dadanya. Kelihatannya, kamu tidak terlalu bodoh, lumayan sadar diri juga. Karena ada hal seperti ini, Gita tiba-tiba saja merasa sekujur tubuhnya menjadi sangat bersemangat. Dia merasa keluar dan menahan hawa dingin ini sama sekali bukan hal yang merugikan, karena dia tahu kalau Andri Han bersedia melangkah lebih lambat demi dirinya. Hal ini bisa membuatnya terbuai untuk waktu yang sangat lama. Berpikir seperti itu, Gita merasa kalau cuaca sepertinya tidak terlalu dingin. Tidak jelas apakah perasaan ini membuatnya merasa sangat hangat sampai ke sekujur tubuhnya, atau karena sudah lama berada di luar, tubuhnya sudah kehilangan rasa akibat terlalu dingin. Aku tentu sadar diri, kamu tidak mungkin benar-benar menyuruhku menemanimu membeli baju, kecuali kamu tidak ingin menegurku di hadapan Audrey Han. Sampai di sana, suara Gita terdengar lebih lembut. Sudahlah, kejadian ini adalah salahku. Jika ada lagi yang berikutnya, aku pasti tidak akan berani seorang diri membawa Glenn pergi. Mendengar perkataannya ini, Andri Han lantas mengerutkan dahinya, langkahnya berhenti, bibirnya tertutup rapat dan sangat tidak senang. Gita tidak menyadarinya, dia lantas menabrak punggung pria itu. Gita mengeluh kesakitan, setelah itu dia berhenti. Ada apa? Sepertinya kamu masih belum mengetahui di mana letak kesalahanmu. Gita, ekspresinya terlihat seperti bingung, dia salah di mana? Bukankah dia membawa Glenn ke luar negeri sendiri? Dan dirinya sebagai seorang paman tentu mengkhawatirkan keselamatan Glenn, oleh karena itu dia marah dengan apa yang dilakukannya. Dia sudah meminta maaf, tetapi ekspresi Andri Han sekarang masih terlihat sangat kesal. Ada apa ini? Andri Han mengangkat tangannya, memijat jidatnya, nada bicaranya sangat datar. Mengapa tidak memberitahuku? Gita. Gita berdiri di tempatnya dengan ekspresi wajah kebingungan, otaknya tidak bisa berpikir dengan baik, tidak jelas apakah ini akibat cuaca dingin atau yang lain. Sebelumnya dia masih merasa sangat hangat, tetapi sekarang dia kedinginan sampai bersin, dia ingin sekali makan satu mangkok sop hangat, kemudian mandi air hangat, rasanya pasti sangat menyenangkan. Setelah pemikiran itu muncul, Gita segera menggeleng kuat, berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Dia mana boleh memikirkan hal-hal seperti itu di saat seperti sekarang. Sekarang yang paling penting adalah Andri Han, pria idamannya. Pria yang disukainya. Gita berusaha sekuat tenaga untuk bersemangat. Dia lantas menjelaskan, aku bukannya tidak ingin memberitahumu, Aku hanya tidak berani memberitahumu, aku takut. Aku takut setelah aku memberitahukannya padamu. Kamu tidak akan mengizinkan kami pergi oleh karena itu. Kali ini kerutan yang ada di dahi Andri Han menjadi sangat jelas. Gadis ini. Tetapi segera, dia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa ketika dia berbicara, suaranya seperti bergetar? Apakah gadis ini takut kepadanya? Takut sampai suaranya menjadi gemetar seperti itu. Apa aku menakutkan seperti itu? Andri Han bertanya dengan dingin, sambil berbalik. Mata mereka berdua saling beradu pandang. Gita akhirnya berhasil menantikan Andri Han melihat dirinya. Hanya saja langit benar-benar tidak adil. Tiba-tiba saja angin yang sangat kuat bertiup, meniup rambut Gita yang terurai, rambut yang tadinya sangat rapi menjadi berantakan, dan menerpa wajahnya, rasanya sedikit sakit. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah angin berhenti bertiup, rambutnya sudah sangat berantakan. Sementara Andri Han yang ada di hadapannya, masih sama dan tidak terpengaruh. Tetapi dia, rambutnya berantakan, tidak berbentuk. Ah! Gita lantas berteriak, dia segera menjulurkan tangannya dan menutupi wajahnya, jangan lihat. Dia berharap Andri Han melihatnya,
jika seperti itu semua yang dilakukannya tentu tidak akan sia-sia, tetapi tidak disangka angin malah membuat semuanya menjadi berantakan. Andri Han kemudian mengerutkan dahinya, dia mengalihkan tatapannya, dari wajah Gita matanya itu kemudian berpindah ke tubuhnya. Ketika melihat pakaian yang dipakai oleh Gita, kerutan yang ada di dahinya semakin dalam. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suara Andri Han terdengar sangat dingin, tidak ada perasaan apapun. Gita menutup wajahnya dan memunggunginya, anginnya terlalu kuat, rambutku sekarang sangat berantakan. Setelah selesai mengatakannya, dia segera menjulurkan tangannya dan merapikan rambutnya, dengan cepat menata kembali rambutnya. Pergelangan tangannya tiba-tiba saja ditahan, Gita berhenti di tempatnya, dia langsung bengong di sana. Pria idamannya tiba-tiba berinisiatif menyentuhnya. Mengapa pula? Andri Han kemudian berhenti di hadapan Gita, matanya yang dingin memperhatikan wajah wanita tersebut. "Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan?" Nadanya terdengar sangat tidak senang, wajahnya juga terlihat sangat tidak sabar. "Gita, aku tidak melakukan apapun, bukannya ingin pergi membeli baju. Ayo jalan, harusnya sebentar lagi kita akan tiba, nanti. Bagaimana pula dengan pakaianmu?" Andri Han bertanya dengan cepat. Kali ini Gita tidak bersuara, dia menunduk dan melihat bajunya, air mata membasahi rongga matanya, setelah beberapa saat dengan hati-hati dia mengangkat wajahnya dan melihat Andri Han bertanya, "Apa tidak cantik? Apa dia sudah memilih pakaian yang salah?" Andri Han. Kerutan di dahinya semakin dalam, tangan yang digenggamnya ini terasa sangat dingin, rasanya seperti batu es, tidak ada sedikit pun rasa hangat. Wanita ini dari tadi memakai baju seperti ini keluar. Sudah berapa lama? Apa dia tidak merasa dingin? Ketika bertanya mengapa dia berpakaian seperti itu, dia dengan idiot bertanya apakah dia tidak terlihat cantik. Andri Han kemudian melepaskan tangannya. Gita melihat tangan itu dan merasa sayang, seolah-olah dia sedih karena tidak digandeng lebih lama. Andri Han benar-benar tidak bisa melakukan apapun, dengar suara dingin dia bertanya, "Apa kamu tidak dingin?" Ditanya seperti itu olehnya, Gita baru tahu maksud perkataan Andri Han barusan. Rupanya, Andri Han tidak merasa bajunya tidak enak dilihat. Dia bertanya apakah dia kedinginan atau tidak. Hati Gita langsung muncul harapan. Apa kamu sedang mengkhawatirkanku?" Andri Han kemudian menyipitkan matanya dengan tidak senang, memperhatikan Gita yang hanya memakai pakaian yang sangat tipis. Jelas-jelas sudah kedinginan sampai seperti ini, tetapi yang dilakukan olehnya pertama adalah khawatir jika dia tidak terlihat menarik. Sekarang wanita ini kembali bertanya jika dia mengkhawatirkan dirinya. Apa dia tidak bisa mengkhawatirkan dirinya sendiri? "Ayo pulang." Dia mengatakannya dengan datar. Mendengarkan perintah tersebut, wajah Gita langsung berubah pucat. Ia menggeleng, "Tidak mau, aku ingin membawamu pergi membeli baju." "Tidak usah lagi." Gita segera mengatakan, "Mana boleh seperti ini. Jika kamu tidak membeli baju bagaimana kamu tinggal di sini beberapa hari ini? Ditambah lagi, kamu juga belum mulai menegurku, aku tidak bisa pulang." Andri Han. Gita sudah kedinginan sampai wajah dan bibirnya berubah putih, tetapi dia masih bersikeras ingin tetap tinggal di sana. "Aku tidak akan pergi, tidak peduli apapun yang kamu katakan aku tetap tidak akan pulang, tubuh ini adalah milikku sendiri, aku juga tidak dingin." Andri Han. Menyadari pria yang ada di hadapannya diam dan tidak mengatakan apapun, Gita tahu pria itu pasti marah, dan dia tidak tahu sampai di mana tahap kemarahannya. Dia dengan berhati-hati mengangkat wajahnya memeriksa, menyadari Andri Han melepaskan jaket luarnya. Pemandangan ini membuat hati Gita berdegup kencang. Bersambung.